Persiapan sampel. Bahan pemeriksaan adalah darah vena dengan antikoagulan EDTA. Alat dan bahan yang diperlukan. Alat, hemositometer dengan pipet pengencer tomaleukosit. Kamar hitung Improved Neubauer. Kaca penutup. Karet penghisap. Kapas alkohol. Bahan larutan turk, darah dengan antikoagulan EDTA, tisu, dan mikroskop cahaya. Prosedur pemeriksaan terdiri dari 3 tahap. Mengisi pipet leukosit. Darah EDTA dihomogenkan terlebih dahulu dengan cara membolak-balik tabung secara perlahan sebanyak 8-10 kali. Kemudian, hisap darah EDTA sampai tanda 0,5. Hapus kelebihan darah di ujung pipet. Masukkan ujung pipet ke dalam larutan turk dengan sudut 45 derajat. Tahan agar darah tetap di tanda 0,5. Kemudian hisap larutan turk hingga mencapai tanda 11. Jangan sampai ada gelembung udara. Angkat pipet dari cairan. Tutup ujung pipet dengan ujung jari, lalu lepaskan karet penghisap. Kocok selama 15-30 detik. Jika tidak segera akan dihitung, letakkan dalam sikap horizontal. Selanjutnya mengisi kamar hitung. Letakkan kamar hitung dengan penutup terpasang secara horizontal di atas meja mikroskop. Kocok pipet selama 3 menit. Jaga agar cairan tak terbuang dari pipet. Buang semua cairan di batang kapiler 3-4 tetes dan sentuhkan ujung pipet ke kamar hitung dengan menyinggung pinggir kaca penutup dengan sudut 30 derajat. Biarkan kamar hitung terisi cairan dengan daya kapilaritas. Biarkan 2-3 menit supaya leukosit mengendap. Jika pemeriksaan ditunda, sebaiknya kamar hitung diletakkan ke dalam cawan Petri yang berisi kapas atau kertas saring basah. Selanjutnya menghitung sel. Gunakan lensa objektif mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Kurangi cahaya mikroskop dengan mengecilkan diafragma atau menurunkan kondensor mikroskop atau kedua-duanya. Letakkan kamar hitung di mikroskop, kemudian hitung leukosit di 4 bidang besar, dari kiri atas ke kanan, ke bawah lalu ke kiri, ke bawah lalu ke kanan dan seterusnya. Untuk sel yang menyinggung garis batas bidang, yaitu sel yang menyinggung garis kiri dan atas dihitung. Sebaliknya sel yang menyinggung garis batas kanan dan bawah tidak dihitung. Jumlah leukosit per mikroliter atau milimeter kubik darah adalah jumlah sel dikalikan 50. Ini adalah contoh kotak pertama pada bilik hitung leukosit. Ciri-cirinya, apabila kita melihat pada bagian sebelah kiri atas, pada bagian sebelah kiri kita akan melihat garis horizontal seperti ini. Kemudian pada bagian atas akan terlihat garis vertikal seperti ini. Kemudian pada sebelah kanan bawah akan tampak kotak-kotak seperti ini.
Untuk menghitung jumlah leukosit, kita bisa menghitung dalam 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dalam menghitung jumlah sel leukosit, kita bisa menentukan batas yang akan kita gunakan. Apabila kita menggunakan batas sebelah kiri atas, apabila terlihat sel leukosit yang berada pada batas kiri tetapi dia masih mengenai garis tengah, maka sel tersebut masih dapat dihitung. Begitu pula dengan batas atas. Apabila masih mengenai garis tengah, maka sel tersebut masih dihitung. Sebaliknya, karena kita menentukan batas kiri atas, maka batas kanan bawah tidak kita hitung, meskipun sel leukositnya mengenai garis tengah. Setelah kita mendapatkan bilik hitung untuk hitung leukosit, kemudian kita hitung jumlah sel leukositnya. Pertama kita hitung terlebih dahulu pada kotak leukosit yang pertama. Pada kotak leukosit pertama, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 20. Kemudian kita geser ke kotak berikutnya, yaitu kotak sebelah sini, kotak nomor 2. Setelah kita mendapatkan kotak nomor 2, kemudian kita hitung jumlah sel leukositnya. Pada kotak leukosit nomor 2, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar. Kemudian kita geser ke kotak leukosit ketiga. Pada kotak leukosit ketiga, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 15. Kemudian kotak leukosit terakhir atau yang keempat, kita mendapatkan jumlah leukosit sebesar 25. Setelah kita menghitung jumlah sel leukosit pada 4 kotak, kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. Rumus perhitungan jumlah leukosit adalah N dibagi V kali P, di mana N adalah jumlah total leukosit, V adalah volume, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian P adalah pengenceran. Pengenceran yang kita gunakan adalah 10 kali. Karena kita tadi memipet darah sampai angka 1, kemudian kita pipet lagi larutan pengencer turuk sampai angka 11. Kenapa kita menggunakan angka 10? Karena angka 1 sudah terhitung sebagai 3-5 tetes yang dibuang. Sehingga jika kita masukkan ke dalam perhitungan, 10 bagi 1 sama dengan 10 kali. Sehingga pengenceran yang didapat adalah 10 kali. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan. Kita tentukan dulu nilai N-nya. Nilai N berarti kita menjumlahkan 20, 25, 15, dan 25. Kita peroleh jumlah total leukosit sebesar 85. Kemudian kita bagi dengan V. V berarti 4 kali. Kenapa kita menggunakan 4? Karena kita menghitung jumlah leukosit dalam 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dikali dengan volume, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kotak leukosit adalah 1. Dan lebar kotak leukosit adalah 1. Berarti panjang 1 dikali lebar 1 dikali tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi cairan atau suspensi, yaitu 0,1. Jika kita masukkan di rumus 0,1 dikalikan dengan pengenceran 10. Nah, kemudian kita hitung. Kita menghitung terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Berarti 1 kali 1 kali 0,1 adalah 0,1. 4 kali 0,1 5 kali dengan 10. Kemudian kita peroleh 4 kali 0,1 sama dengan 0,4. Oke. 85 bagi 0,4 sama dengan 212,5 dikali 10 sama dengan 2125 sel per milimeter kubik. Setelah kita menghitung dan memperoleh hasil jumlah sel leukosit,
Kemudian kita bandingkan dengan nilai normal leukosit. Nilai normal leukosit adalah pada orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, berkisar antara 4.000 sampai dengan 10.000 per milimeter kubik, dan seterusnya. Karena pasien yang kita periksa adalah seorang laki-laki dewasa, maka range normal yang kita gunakan adalah 4.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Setelah itu kita simpulkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah sel leukosit menunjukkan bahwa jumlah leukosit pasien menunjukkan angka di bawah nilai normal atau rendah.